Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan yang kemarin kita pernah berjanji bahwasanya kita akan membuatkan video cara membuat cuka apel sendiri dan penjelasan manfaat cuka apel itu terhadap kesehatan dan manfaatnya terhadap tanaman-tanaman yang kita tanam di sekitar rumah kita. Nah, sebenarnya kita bisa membeli cuka apel ya di supermarket atau di toko atau di online ya. Tetapi kan kalau membeli itu kan relatif lebih mahal, dan alangkah baiknya kalau kita bisa membuat sendiri cuka apel dari rumah ya, di rumah sendiri maksud saya. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat cuka apel dan penjelasan manfaatnya terhadap kesehatan dan tanaman. Sebenarnya saya sahabat sudah membuatkan video ini sudah sejak lama dulu, karena kita sering membuat cuka apel ini untuk saya konsumsi untuk alasan kesehatan. Saya sudah ada videonya, tetapi karena saya baru dapat kiriman nih dari Mbak Herdita, Taman Inspirasi, channel Taman Inspirasi, souvenir baju, maka saya buatkan lagi videonya yang baru sambil saya pakai ini, karena saya bangga sekali. Taman Inspirasi bisa dikatakan salah satu channel berkebun yang saya pikir selain lengkap, dia juga pionir ya, lebih dulu dan juga bagus. Saya jujur, saya banyak terinspirasi sesuai dengan namanya ya, channel Taman Inspirasi. Saya banyak terinspirasi, bahkan beberapa video saya mungkin misalnya seperti baking soda atau apa itu, saya mungkin ada juga saya jadikan bahan referensi video-video dari Taman Inspirasi. Nanti sahabat boleh menonton video-video dari Taman Inspirasi ya, saya rekomendasikan dan itu lumayan bagus sih sebenarnya. Nah, saya pikir biar nggak panjang, kita langsung saja praktik bagaimana cara membuat cuka apel. Sahabat, ini saya sudah hampir siapkan semua, tetapi saya akan jelaskan. Karena kan untuk membuat cuka apel ini kita sebenarnya harus memerlukan ruangan yang lebih steril. Saya pinginnya tadi di rumah, tetapi karena kita sudah terbiasa dengan suasana kebun halaman belakang saya, ya udah kita buat di sini saja. Cuman saya mengingatkan, untuk keberhasilan membuat cuka apel ini, usahakan kita bekerja dengan lebih steril, tangan bersih, cuci tangan pakai sabun, kemudian alat-alat ini memang sudah dicuci ya. Nah, hal pertama yang perlu kita siapkan adalah apel ya sahabat ya. Nah, apel ini kita bisa menggunakan apel apa saja, apel hijau, apel merah, apel kuning misalnya, enggak apa-apa ya. Kalau mau dikombinasi lebih bagus, lebih enak dan lebih kaya cita rasanya. Nah, kemudian kita menggunakan wadahnya ini tidak boleh dari stainless ataupun logam, itu yang perlu diingat ya. Jadi semua bahan-bahan yang akan kita pakai ini tidak boleh tersentuh dengan kalau bisa stainless dan logam, karena cuka apel itu akan bereaksi dengan logam. Nah, sehingga akan mengganggu proses terbentuknya dan akan menghasilkan senyawa yang bahkan mungkin berbahaya. Karena itu misalnya pengaduknya nanti harus pakai yang plastik ya, ataupun yang pakai yang kayu atau porselen ya. Nah, wadah dari kaca atau toples, kemudian kita perlu air bersih, air mineral, kalau bisa jangan yang mengandung kaporit ya sahabat ya. Kemudian gula ini bisa diganti dengan madu, tetapi saya lebih menganjurkan gula karena pengalaman saya menggunakan madu itu proses fermentasinya akan lama sekali. Jadi gula akan mempercepat proses fermentasinya. Oh ya, kita memotong langkahnya, yaitu kita potong apel ini ya menjadi potongan-potongan kecil ya. Semakin kecil semakin bagus. Saya sudah potong tadi di dalam biar kita nggak lama ya. Kita potong kecil-kecil, lebih kecil lebih bagus. Kita masukkan dalam wadah toples. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita isi air ya sampai penuh. Takarannya sebenarnya tidak ada takaran pasti ya. Semakin banyak airnya dibanding apelnya, biasanya dia akan semakin lama jadinya, itu saja sih. Tapi kalau misalnya sahabat mau membuat, kalau saran saya buat sedikit-sedikit dulu, daripada nanti kalau buat banyak ternyata gagal kan sayang. Nah, kalau untuk takaran itu misalnya kalau untuk 3 buah apel ya, 3 buah apel itu airnya cukup 800 ml ya. Jadi hampir 1 liter, 3 buah apel dipotong, dicacah. Boleh diambil semuanya, tetapi kalau saya tidak mengambil bagian biji tengahnya ini ya, sama tangkainya. Kalau kulitnya dan yang lain-lain diambil saja. Kemudian untuk 1 apel ini, kita ukurannya gula pasirnya itu adalah sekitar 2 atau 2 sendok. Jadi kalau ini kan tadi saya pakai 1,5 apel ya. Jadi ini sekitar ya 2 sendok boleh ya. Gulanya kita masukkan gula. Nah, kemudian kita pastikan dia larut ya. Pastikan pengaduknya ini jangan dari bahan logam ya. Nah, ini cukup seperti ini saja. Kemudian kalau sahabat tidak ingin menunggu terlalu lama agar cuka apelnya ini jadi lebih cepat, sebenarnya ya nggak usah pakai biang atau mother istilahnya, ataupun cuka apel yang sudah jadi, sebenarnya bisa, tapi prosesnya lama.
Dan saya akan mempraktekkan yang tidak usah pakai biang ya, supaya sahabat dimanapun berada bisa membuat sendiri dengan mohon maaf dengan bahan-bahan yang paling sederhana ya. Nah, tapi kalau sahabat punya cuka putih di rumah, boleh ditambahkan 1 sendok ya. Boleh ditambahkan 1 sendok agar proses fermentasinya lebih cepat ya, atau biang. Nah, nanti saya jelaskan tentang biang itu ya. Nah, setelah ini sahabat, kita cukup menutupnya dengan kain yang steril, yang bersih, tapi yang berpori ya. Kita bisa menggunakan plastik juga, tetapi harus dilubangin karena proses fermentasi ini dia perlu dilindungi dari lalat buah misalnya, semut atau yang lain-lain, tetapi dia harus masih bisa bernapas. Jadi seperti ini. Nah, ini saya sudah siapkan karet. Nah, ini tinggal kita tutup seperti ini. Nah, ini kita simpan di tempat yang hangat dan gelap agar proses fermentasinya lebih cepat. Jangan di tempat yang dingin ya, ruangan ber-AC nanti lama. Nah, ini tidak ada perlakuan khusus, hanya setiap sehari sekali kita buka, kemudian kita cucuk-cucuk saja seperti ini, kita aduk. Nah, ini kita lakukan rutin setiap hari atau minimal 2 hari sekali sampai 3-4 minggu ya sahabat ya. Nanti dalam proses perjalanannya, sahabat akan bisa melihat akan terjadi proses fermentasi sehingga akan timbul gelembung-gelembung udara ya pada ramuan yang kita buat ini. Nah, selama proses fermentasi itu, maka aromanya akan seperti aroma alkohol dan aroma manis. Jadi campuran antara gula dan alkohol. Ini terus kita lakukan sampai sekitar 3-4 minggu. Nah, setelah 3-4 minggu, maka nanti proses gelembung-gelembungnya akan berhenti. Saya punya ini yang sudah saya buat ya. Nah, ini, oh ya sahabat, saya lupa tadi. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, usahakan ketika kita merendamnya dengan air, ini seluruh bagian apelnya ini harus terendam di bawah air ya. Kalau misalnya dia ada yang menyembul karena airnya banyak sekali, ini kan tadi saya buat pas-pasan supaya dia nggak menyembul. Tapi kalau airnya misalnya airnya kebanyakan dan dia menyembul, dia harus dikasih pemberat ya. Boleh dari bahan gelas atau apa saja boleh, tapi diberatkan agar dia terendam semua. Karena kalau dia tidak terendam, rawan terjadi kegagalan. Nanti di bagian atas itu akan timbul jamur, kemudian mold, istilahnya molding ya, yaitu jamur yang tidak kita inginkan tumbuh pada proses fermentasi sehingga cuka apelnya nggak jadi. Nah, setelah 3-4 minggu proses fermentasi pertama akan selesai. Nah seperti ini nanti dia kurang lebih ya. Nah, di bawah ini nanti akan, jangan takut kalau ada timbul endapan seperti gelatin atau seperti agar-agar. Ini sebenarnya adalah ragi atau yeast yang mengandung banyak sekali mikroorganisme bagus untuk proses fermentasi ini. Ini yang disebut dengan mother atau biang. Kita boleh ambil, kita simpan misalnya di kulkas misalnya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kita membuat lagi agar cepat, kita masukkan ke cuka apel yang baru kita buat. Biasanya proses fermentasinya sudah cepat nanti. Nah, ini setelah 3 minggu ini akan kita saring. Nah, kita saring, kita masukkan ke wadah seperti ini ya. Saya nggak praktek cara menyaringnya, saya harap sahabat langsung bisa berimajinasi ya. Saringannya itu bisa dengan corong, tapi jangan logam ya. Kemudian dikasih kain yang bisa menyaring. Nah, ini diletakkan, disiramkan. Nah, seperti ini nanti jadinya. Ini sahabat bisa lihat, ini adalah cuka apel yang sudah berusia sekitar 1 bulanan. Nah, di bagian bawah ini sahabat bisa lihat, ini ada seperti gelatin ya. Seperti gelatin endapan, itu seperti agar-agar. Ini adalah mother atau biang, dan ini bagus sekali. Biasa kalau kita beli starter kit mau membuat cuka apel ini, dia ini juga ikut dijual agar bisa kita campurkan pada waktu proses pertama sekali membuatnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita simpan tetap, dan tetap kita lakukan pengadukan ya, tapi tidak perlu setiap hari, mungkin sekitar 2, 3, atau 4 hari sekali ya. Kita tutup tetap dengan kain yang misalnya seperti ini ya, yang masih ada pori-porinya. Nah, setelah 4 minggu atau mungkin kadang 5 minggu, kadang 6 minggu, kadang 7 minggu, tergantung ya. Kadang-kadang ada yang bisa lama, ada yang bisa cepat. Tapi saya perhatikan biasanya 4 minggu dia akan sudah jadi. Nah, biasanya tanda jadinya itu aroma alkohol dan manisnya itu akan berubah menjadi aroma asam yang sangat tajam sekali. Nah, sahabat bisa melakukan fermentasi ini sesuai dengan kesenangan sahabat masing-masing. Kalau mau lebih asam, diteruskan saja.
sampai kita mendapatkan tingkat keasaman yang kita inginkan ya, karena proses fermentasinya akan terus berjalan. Tapi kalau misalnya sahabat sudah mendapatkan cuka apel dengan aroma cuka dan kita anggap ini sudah cukup asam, maka ini kita saring dan kita masukkan ke wadah seperti ini misalnya. Kita masukkan ke wadah, maka dia akan menjadi cuka apel yang sudah jadi. Nah, kalau dia sudah jadi cuka apel ini, agar proses fermentasinya itu berhenti, kita harus tutup dengan ketat, satu. Terus yang kedua, kalau bisa disimpan di lemari pendingin sebenarnya, agar proses fermentasinya bisa berhenti. Nah sahabat, cuka apel ini dia tahan untuk bisa dibilang selamanya, dia nggak ada kadaluarsa. Saya ingin menceritakan beberapa manfaat dari cuka apel ini untuk kesehatan ya. Sahabat, cuka apel ini sudah digunakan sejak lama sekali, terutama di benua Eropa ya. Tetapi sekarang di Indonesia juga sudah banyak sekali teman-teman yang sudah paham akan manfaatnya dan sudah mengkonsumsinya. Cuka apel ini secara kesehatan dia dapat menurunkan tekanan darah. Jadi dia bisa menurunkan risiko terjadinya penyakit-penyakit degeneratif, seperti penyakit degeneratif itu misalnya diabetes, darah tinggi, penyakit hiperkolesterol, stroke, dan yang lain-lain. Jadi dengan mengkonsumsi cuka apel ini secara rutin, kita akan bisa terhindar atau meminimalkan risiko terkena penyakit-penyakit tadi. Jadi caranya adalah cukup 1 atau maksimal 2 sendok makan, kita campurkan ke dalam 1 gelas air, kita minum sekitar 10 atau 20 menit sebelum sarapan ataupun malam sebelum tidur ya sahabat ya. Cukup itu saja. Kemudian cuka apel ini juga sangat banyak manfaatnya untuk kosmetik. Walaupun sebenarnya memang masih banyak terjadi kontroversi, tetapi saya percaya memang kandungan asam organiknya, kemudian serat dan istilahnya apa ya, kandungan-kandungan mineral-mineral yang ada di dalamnya ini, dia itu memang sangat bermanfaat. Misalnya kalau untuk kesehatan tadi kan saya sudah bilang untuk mencegah penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, hiperkolesterol ya. Kemudian dia juga sangat membantu untuk meningkatkan metabolisme sehingga akan gampang menurunkan berat badan. Jadi sahabat yang ingin turun berat badan secara alami dan ideal, cukup seperti tadi, minum 1 gelas air hangat yang diberikan 1 sendok cuka apel ya. Tapi jangan lupa ini harus diaduk ya. Kemudian dia juga bisa dicampur dengan air dan dikompreskan pada jerawat-jerawat yang timbul pada wajah yang diakibatkan karena memang pH yang terlalu basah, misalnya terlalu berminyak, kulit terlalu berminyak, atau penyumbatan pori. Ini bisa bermanfaat. Memang tidak semua jerawat bisa diobati ya. Kalau misalnya jerawatnya karena hormon, ya itu nggak bisa dengan cuka apel. Tapi kalau misalnya karena memang keringat berlebihan, ini bisa. Tapi harus dicampur ya, karena cuka apel ini pH-nya sangat apa istilahnya asam. Jadi kalau kita langsung memakai sebagai toner atau pembersih wajah tanpa kita campur dengan air, ini bisa mengiritasi. Hati-hati ya. Kemudian kalau campurannya itu biasanya usahakan dengan encer. Jadi 1 sendok cuka apel misalnya dengan 5 sendok air ya, itu dikompreskan. Jadi misalnya yang ada sunburn, luka bakar atau apa, misalnya habis berjemur hitam, merah, sakit, kebakar, itu bisa juga dikompreskan di situ ya. Dan itu biasanya akan sangat mengurangi atau cepat menyembuhkan kulit-kulit yang terkena iritasi akibat paparan sinar matahari berlebihan. Dan banyak sekali masih fungsi-fungsi yang lain dari cuka apel. Saya pikir kalau saya menjelaskan pada kesempatan kali ini, kita akan kehabisan waktu yang sangat banyak sekali. Jadi saya harap sahabat boleh bertanya di kolom komentar ataupun menonton video-video yang lain. Tetapi sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengingatkan ada beberapa kondisi yang memang harus kita hati-hati ketika kita menggunakan cuka apel ini untuk kepentingan kesehatan kita ya. Yang pertama, saya tidak menganjurkan cuka apel ini dikonsumsi oleh pasien-pasien yang menderita gangguan fungsi hati, misalnya hepatitis. Orang-orang yang hepatitis itu kan sebaiknya jangan mengkonsumsi makanan dan minuman hasil fermentasi ya. Sedangkan ini cuka apel adalah hasil fermentasi, jadi saya tidak menganjurkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasien-pasien dengan gangguan MAH atau sakit lambung yang kronis juga jangan. Ini bersifat asam, kadang-kadang dia akan meningkatkan rasa mual dan rasa nggak enak lah. Tapi kalau kita sehat, ini bagus sekali. Kemudian saya ingin mengingatkan, ini walaupun dia sangat bagus sekali, jangan mengkonsumsinya secara berlebihan. Karena kalau secara berlebihan juga, namanya semua itu kalau berlebihan nggak bagus ya. Jadi cukup 1 sendok atau maksimal 2 sendok 1 hari sekali ya. Dan itu pun harus dicampur dengan air. Kita tidak boleh meminum langsung cuka apel secara langsung yang pekat, karena itu akan membuat tenggorokan terasa terbakar dan mengiritasi mukosa
tenggorokan ya. Ini jangan sampai seperti itu. Kemudian cuka apel yang sudah jadi itu baunya sangat asam. Sahabat jangan mencium secara langsung sahabat. Ini juga bisa, zat asamnya itu juga bisa mengiritasi saluran mukosa hidung dan tenggorokan. Jadi jangan langsung menciumnya. Kemudian satu tips lagi agar lebih aman, usahakan ketika kita minum cuka apel yang dicampur dengan air, sebaiknya dengan sedotan. Karena cuka apel ini juga kalau terlalu lama bersentuhan dengan gigi, dia akan mengganggu enamel gigi ya, lapisan gigi bagian terluar itu, sehingga gigi gampang mengalami sensitif dia. Jadi tipsnya minum dengan sedotan. Setelah itu kalau bisa kita berkumur dan berkumur agar sisa-sisa cuka apel yang ada di rongga mulut itu hilang ya. Kemudian kalau kita mau gosok gigi setelah minum cuka apel, usahakan 30 menit atau 60 menit setelah kita minum cuka apel tersebut agar enamel gigi tidak terkikis habis. Saya pikir itu saja. Nah sahabat, tadinya saya memang ingin mengusahakan satu video ini sekalian dengan fungsi ketanaman. Tetapi saya pikir saya tidak mungkin bisa, maksudnya bukan tidak mungkin, nanti videonya sangat panjang sekali dan sahabat mungkin akan terganggu. Karena itu saya membagi dua, tapi saya akan langsung mengupload dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Jadi sahabat yang sudah menonton cara membuat cuka apel dan manfaatnya untuk kesehatan ini, silakan langsung melihat di channel saya manfaat cuka apel terhadap tanaman-tanaman yang kita tanam di sekitar kita. Saya harap ini bermanfaat, dan kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab semampu saya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.